Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membuat video bagaimana caranya kita masuk ke dalam web untuk asesmen, ujian asesmen untuk kelas 5 bagi SD dan kelas 8 untuk tingkat SMP. Oke, di sini ada web untuk masuk ke situ. Kalau kita sudah memasukinya, tinggal ini bisa dibaca webnya dan nanti bisa di copy oleh teman-teman. Jadi kalau sudah, langsung kita masuk ke browser pencarian. Jadi kalau kita sudah masuk ke pencarian, nanti kita tunggu aja untuk prosesnya, nanti akan muncul ya. Nanti akan muncul di layar laptop atau layar HP teman-teman, Android teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik di pojok atas ya, di pojok atas, dan di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama asesmen nasional, yang kedua contoh soal. Kalau kita mau lihat contoh soal, nanti bisa kita buka di contoh soal. Tetapi hari ini kita akan coba membuka bagaimana sih cara kita melakukan uji coba. Nah, di sini ada uji coba ya. Bisa kita perbesar di sini, kita uji coba. Oke, kalau kita mau melakukan uji coba, kita tinggal klik uji coba. Oke, kalau sudah kita klik uji coba, di situ ada pilihan tadi mandiri atau gabung ya. Dan sini otomatis akan keluar seperti ini. Jadi kalau kita pilih klik jenjang, di sini ada 3 jenjang, yaitu yang pertama ada jenjang SDMI di paket A, terus jenjang kedua di sini ada SMP MTS di paket B. Sementara di jenjang ketiga itu ada jenjang SMA, MA dan SMK. Di sini di paket C. Misalnya kalau kita sekolah kita berada di jenjang SMP, kita tinggal klik SMP. Tetapi kalau kita di jenjang SD, kita tinggal klik yang di jenjang SD. Setelah kita klik di jenjang SD, baru kita klik numbering atau literasi. Misalnya kita klik literasi. Oke, kalau udah diklik literasi, baru kita lanjutkan, klik oke, lanjutkan. Oke. Setelah kita klik lanjutkan, kita tunggu proses selanjutnya. Nanti kita akan memasuki soal di sini. Dan sebelum kita memasuki soal, kita akan melakukan pengisian data. Nah, di layar HP teman-teman, nanti setelah teman-teman mengklik jenjang SMP SD tadi, nanti akan keluar kode atau username yang seperti dilihat oleh teman-teman di sini. Ketika kita sudah melihat seperti ini, kita coba melihat dulu, oh ternyata untuk membuka kuncinya ini ada ID-nya. Langsung kita klik login. Oke. Setelah kita melakukan login, di sini ada beberapa hal yang perlu kita isi. Ya. Jadi di sini kita isi dengan nomor kode NIK. Terus kita isi dengan nama peserta. Oke. Di sini nama peserta bisa kita pakai nama ya. Nama peserta di sini peserta 1 misalnya. Terus jenis kelamin laki-laki. Ya, kalau perempuan tinggal kita pilih perempuan. Terus habis itu kita klik mata ujian di sini ya. Mata ujian ini karena kita sudah pilih dari awal literasi, maka di sini langsung otomatis literasi. Baru kita klik di sini nama peserta. Oke, nama peserta misalnya Ulul Adwiyah. Ulul kita pakai nama Ulul aja di sini. Dan sini jenis kelaminnya laki-laki tadi ya. Oke, kita pilih hari atau tanggal lahir, misalnya kita pakai tanggal 5. Terus kita pilih bulan, misalnya bulannya Februari. Terus baru kita pilih tahun,
kita ambil tahunnya misalnya 2006. Oke. Setelah itu di sini ada perintah masukkan token. Jadi token itu sudah ada di pojok kiri atas ya. Jadi tokennya di sini GVGEKA ya. Baru kita nanti masukin ke kolom token. Tokennya tadi GVGEKA. Itu tokennya. Setelah kita memasukin token, baru kita klik submit. Artinya kita lanjutkan ya. Jadi sambil kita menunggu proses, jadi beberapa langkah tadi perlu kita ingat di sini ya. Jadi di sini ada konfirmasi tes. Jadi konfirmasi tes nama tes literasi tingkat SD, MI, paket A. Terus status tes baru. Di sini ada tanggal ya, jamnya sekian dan berapa menit kita mengerjakannya. Di sini ada. Setelah kita masuk ke sini, baru kita masuk ke klik saja. Di sini ada kalimat mulai. Tinggal kita klik mulai, otomatis kita akan masuk ke soal. Nah, di soal pertama kita akan disuguhkan dengan puisi, yang dimana puisi ini menceritakan seorang anak yang gemar menyanyi dan mereka ngamen di jalan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Jadi soal ini bisa kita jawab sesuai dengan cerita yang ada. Soal ini bisa kita jawab dengan cara kita pilih jawaban yang benar ya. Anggap saja kita menjawabnya ingin bersekolah misalnya. Kalau kita masih ragu-ragu dalam mengerjakan soal, kita tinggal klik ragu-ragu. Oke, kita klik ragu-ragu, baru kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya muncul seperti ini. Dan saya akan menjelaskan lagi kenapa sih kita mengklik ragu-ragu tadi, agar soal yang sudah kita isi tadi bisa kita tengok kembali. Misalnya contoh soal sebelumnya. Oke, karena kita klik ragu-ragu tadi, jadi tidak otomatis langsung disimpan. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki jawaban kita kalau misalnya jawaban itu salah. Nah, apabila kita nggak mengklik ragu-ragu tadi, maka soal akan langsung otomatis. Misalnya di soal nomor 2, yang pertanyaan di sini, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang. Nah, pada setiap pertanyaan yang benar. Nah, misalnya kita pilih satu jawaban, pekerja keras, pemalu, sabar. Kita misalnya klik pekerja keras. Pekerja keras, oke. Nah, misalnya kita tidak mengklik ragu-ragu tadi, kita langsung klik soal berikut. Oke, coba kita klik soal berikut. Nah, coba kita tes, bisa nggak setelah kita mengklik soal berikut, bisa nggak kita kembali ke soal sebelumnya. Kita coba ulang. Oke, ternyata masih bisa ya. Jadi masih bisa kita lakukan cross check ya. Tapi dengan catatan, jawaban yang kita udah pilih tadi sudah nggak bisa kita rubah lagi karena udah langsung dibaca oleh sistem. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita kaitkan kita kasih jawaban yang benar dengan statement yang ada di atas. Misalnya, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Oke, misalnya kita klik benar. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Misalnya kita klik salah. Oke, baru kita lanjutkan.
Nah, perlu kita pahami bersama, jadi di soal asesmen ini tidak hanya menggunakan soal pilihan ganda saja, tetapi akan ada campuran soal seperti uraian, seperti yang kita lihat di soal nomor 4. Misalnya di sini pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, bisa kita jawab di sini, tinggal kita klik di sini, nanti akan keluar tombolnya, tombol keyboardnya, baru kita menjawab. Menyanyi misalnya. Oke, lanjut. Nah, jadi otomatis nanti akan keluar soal-soal yang akan kita kerjakan, ya. Terus soal nomor 5. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada jalur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan. Sesuaikan dengan isi bacaan di atas. Misalnya peristiwa. Jadi di peristiwa ini isinya suka memberi uang receh dengan seadanya. Terus suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, di sini siapa yang melakukan? Yaitu si Udin dengan si Siti. Terus memberi uang receh tadi si Om dan Tante. Ya, ini pasangan jawaban kita. Kita lanjutkan dengan mengklik soal berikutnya. Oke, kalau kita sudah klik, akan muncul soal selanjutnya. Dan ini akan terus-terusan berlanjut sampai soal terakhir nanti. Jadi jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi atau tidak. Sudah sesuai karena gambar di atas sudah mewakili ilustrasi atau cerita yang ada pada puisi. Oke, langsung klik selanjutnya. Oke, tingkatan soal nomor 7 ini masih dalam penalaran kita berdasarkan teks yang ada. Teks yang ada ini bisa kita cermati gambar yang ada di samping kiri keterangan teks ya di sini ya. Jadi di dalam teks ini ada beberapa artikel atau argumen yang dibuat oleh pembuat soal. Jadi di sini menjelaskan apa yang ada di dalam gambar yang ada di dalam soal. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Terus lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa.
Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, kita bisa menjawab di sini. Kurang tidur. Misalnya kita jawabannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidurnya kurang dari 5 jam per hari? Nah, apa penyebabnya? Ya, kita bisa melihat misalnya serangan jantung. Lanjut ke soal berikutnya. Apa tujuan penulisan pada teks tersebut? Sini ada beberapa pilihan. Yang poin pertama, menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Poin kedua, mempengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Poin C, menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Poin D, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Ya, kita pilih poin terakhir. Kita lanjut lagi. Jadi untuk memproses lebih cepat ya. Jadi kita langsung aja pilih manakah pertanyaan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Kamu bisa memilih lebih dari satu. Nah, kalau ada jawaban soal seperti ini, berarti kita bisa menjawab lebih dari satu soal. Membantu kita untuk fokus dalam belajar, membantu kita lebih mudah mengingat sesuatu, menyebabkan ya misalnya kita pilih 2 jawaban di sini. 1 dan 2. Oke. 1 dan 3 ya. Lanjut. Soal berikutnya. Misalnya ini 3 sampai 5 tahun, di sini bisa kita cocokkan dengan gambar. 3 sampai 5 tahun itu usia tidurnya 10 sampai 13 jam. Sementara 6 sampai 13 tahun itu tidurnya di 9 sampai 11 jam. Sini. Lanjut. Terus ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Misalnya, usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Itu misalnya kita klik salah. Terus orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Ya, kita klik benar. Lanjutkan. Oke. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD ya. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Jadi kita lihat umur anak SD itu mulai dari umur 6 sampai 13 tahun, berarti kita jawab 9 sampai dengan 13 jam per hari. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Di sini dapat kita lihat di gambar dan cerita ya. Di mana Kanuha dan keluarga tinggal? Di sini kita ada baca di Jalan Mustika. Berarti di sini kita jawab di
ya, di Jalan Mustika tadi ya. Jalan Mustika. Oke, kita lanjut. Apa yang terjadi jika ada jenting dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Satu, kalau ada jenting di dalam bak mandi otomatis akan menyebabkan banyak nyamuk. Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Kita lanjutkan. Bagaimana perasaan Nuhang saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Hati senang karena kamar mandi rumah Nuha bebas dari jenting. Kita lanjut. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pertanyaan tersebut berdasarkan isi cerita? Misalnya, Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Kita klik lanjut. Jadi ketika kita melakukan atau mengerjakan soal, kita perlu memperhatikan waktu, karena waktu ini selalu berjalan ya. Jadi akan terus berjalan, dan waktu tadi kita ingat sekitar 60 menit. Oke. Nurul itu petugas kesehatan yang memeriksa rumah warga. Sebenarnya Nuha adalah anak yang diperiksa rumahnya. Kita lanjut. Selanjutnya, soal selanjutnya, menanam pohon, membersihkan selokan. Selanjutnya, membersihkan halaman rumah. Iya, lanjut. Menurutmu apa ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Sudah sesuai.
Oke, sambil kita tunggu prosesnya. Jadi di sini ada 21 soal yang udah kita kerjakan. Nah, nanti akan muncul seperti ini pada akhirnya. Apabila kita sudah merasa tes kita sudah selesai, tinggal kita klik yang tanda merah, yaitu selesai. Oke, kalau kita sudah klik selesai, nanti akan keluar jawaban kita nanti ya. Keluar jawaban plus kunci jawabannya. Apakah jawaban yang kita jawab benar atau salah, kita bisa lihat di kunci jawaban. Oke. Kalau kita mau download hasil dari kerja kita, tinggal kita klik unduh dan sudah bisa kita buka hasilnya. Oke, kalau kita sudah bisa buka hasilnya, berarti kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk tutorial hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.